Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan renungan singkat kepada kita yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya memberikan tema Bapak Ibu, memelihara relasi yang intim dan kovenan dengan Allah. Sekali lagi, memelihara relasi yang intim dan kovenan dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita melihat sekilas daripada pendahuluan tema kita ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam pendahuluan kita ini, memelihara relasi yang intim dan kovenan dengan Allah sangat signifikansi bagi kehidupan umat Kristen pada umumnya. Dan lebih khusus dan lebih khusus para hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Hal ini tidak terlepas dari ketaatan iman kita kepada Tuhan yang akan ditunjukkan melalui kegiatan rohani sebagai gaya hidup sehari-hari, seperti berdoa, membaca Alkitab, perbuatan yang mencerminkan karakter Kristus di dalam aspek kehidupan individual, bahkan hati yang terus membagikan kabar baik kepada orang banyak, khususnya yang belum percaya. Jadi di dalam poin pertama ini, Bapak Ibu, uh, saya memberikan sebuah atau saya memandang secara umumnya, saya memberikan pemahaman secara umum bahwa uh, hal yang tidak terlepas ya, bahwa hal yang kita tunjukkan ketika kita menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan atau relasi yang kovenan dengan Tuhan, maka yang harus kita lakukan bagaimana kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan, yang kita laksanakan melalui dengan kegiatan-kegiatan rohani, melalui dengan bagaimana sikap kita, bagaimana maksud saya, bagaimana sikap kita, kita terus menunjukkan sesuai dengan karakter Kristus, ya, lewat dengan setiap komunitas, lewat dengan setiap kegiatan sehari-hari atau apapun. Dan itu juga melalui dengan kegiatan-kegiatan itu juga ya Bapak Ibu, ketika kita tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, dan itu juga sudah disebut kegiatan rohani kita secara pribadi. Kenapa? Karena kita sedang kita sedang membuktikan iman kita bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus atau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ah, Ya, sama seperti yang menjadi gaya hidup kita berdoa, membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Dalam konteks teks tersebut, insan atau manusia mendapatkan suatu amanat dari Allah, serta memberikan kehendak bebas atau free will kepada manusia sebagai ciptaannya. Lalu Allah memberikan himbauan kepada manusia bahwa konsekuensi apabila manusia tidak taat terhadap amanat yang diberikan Allah kepada insan, maka relasi yang intim dan yang kovenan antara manusia dengan Allah akan mati atau terpisah. Itu berarti Bapak Ibu, Allah sedang, kalau kita melihat di dalam uh, uh, kejadian ini, di dalam kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini berbicara tentang bagaimana Allah sedang melihat sejauh mana ketaatan manusia kepadanya untuk memanifestasikan hubungan yang intim dan kovenan dengan Allah supaya tetap terpelihara dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita juga, ya jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah bisa dibilang udah lahir dari Kristen, ya, lalu kita meyakinkan bahwa kita tidak uh, ada masalah lagi, kita tidak mengalami problem lagi. Kenapa? Karena saya lahir dari Kristen, tidak Bapak Ibu. Ya, dan di sini yang lebih menonjolkan bahwa bagaimana Allah juga sedang melihat sejauh mana ketaatan kita, ya, sejauh mana kita terus uh,
menunjukkan atau sejauh mana kualitas kesetiaan kita Bapak Ibu di dalam Tuhan, kesetiaan iman kita kepadanya. Ya, untuk itu ada dua hal yang perlu kita pelajari bersama dalam konteks teks ini yang mendorong kita secara praktis untuk taat kepada Allah. Ini untuk taat kepada Allah Bapak Ibu dalam memelihara relasi yang intim dan kovenant dengan Allah sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, mendengarkan suara Allah atau firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, manusia lebih mendengarkan suara manusia daripada suara Tuhan. Ya, mari kita melihat seperti apa orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu. Firman-Nya itu kita melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 Bapak Ibu. Firman-Nya mengatakan yang berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih, ini lebih mendorong kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh ya melakukan yang namanya atau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya, maka apa yang dia katakan Bapak Ibu? Di sini dia mengatakan bahwa aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit. Dan ini adalah berbicara tentang bagaimana uh, kita merasakan kebaikan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bahwa bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan itu ketika kita benar-benar hidup di dalamnya. Mulai sekarang kita bisa merasakannya Bapak Ibu. Di ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari yang menjadi bahan implementasi kita dalam praktis sebagai berikut. Yang pertama, harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, supaya apa yang kita inginkan ini ya bukan hanya dia mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi dia memulihkan keadaan kita, dia memulihkan segala penyakit kita Bapak Ibu. Ya, dia memulihkan relasi kita. Ya, dan kedua, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita belajar mencoba melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ketiga, kita harus memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Artinya, fokus kita, bagaimana kita mau mencoba mendengar pendengaran kita itu, memakai alat pendengaran kita ini, bagaimana kita mencoba menyadari bahwa kuping kita ini berfungsi untuk mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Karena tubuh kita ini diciptakan untuk kemuliaannya, Bapak Ibu. Nah, keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Ya, di keempat ini juga mengingatkan kita bahwa bagaimana kita harus tetap, artinya harus tetap ada dalam pendirian. Bagaimana kita terus hidup di dalam ketetapan Tuhan, Bapak Ibu. Maka ketika kita mampu melakukan hal itu, ya, ketika kita mampu melakukan hal itu, Bapak Ibu, ya, pertama Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit. Kedua, Tuhan menyembuhkan atau memulihkan kita. Berikutnya Bapak Ibu, tindakan yang aktif untuk merealisasikan perintah atau firman Tuhan. Kalau kita melihat nanti ada beberapa ayat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yohanes pasal 15 ayat 10 dan ayat 12. Dalam Matius 12 ayat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 Bapak Ibu, tuh. Di sana kalau kita melihat Yesus menyimpulkan seluruh hukum Allah di dalam Perjanjian Lama dengan tegas mengatakan bahwa hukum yang paling penting dilakukan oleh umat manusia, secara khusus juga umat Kristen, adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia atau kepada sesama manusia sebagai bentuk ketaatan dan loyalitas kepada Allah. Ya, kalau kita juga melihat ditambah di dalam Yohanes 5 ayat 10, Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Di ayat ke-12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Yesus mengatakan secara eksplisit bahwa perintah itu adalah supaya perintah itu adalah merupakan sebuah bagaimana kehidupan kita itu saling mengasihi.
Ya, hal ini menyiratkan bahwa supaya kita menjadi teladan. Ini menunjukkan bagaimana supaya kita orang-orang yang percaya itu mampu menjadi teladan, mampu menjadi panutan. Kenapa? Karena Yesus juga sudah memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu. Ya, menjadi teladan baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah sosial sebagai wujud kasih Allah di dalam diri kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini mengingatkan kita lebih mendorong kita bahwa tindakan yang aktif untuk merealisasikan perintah Allah. Bagaimana kita pertama saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi Allah, maka buktinya itu kita harus saling mengasihi. Bapak Ibu, sebagai wujud kasih Allah di dalam diri kita. Yang menjadi kesimpulan kita Bapak Ibu, dengan demikian ada dua hal yang menjadi kesimpulan kita dalam renungan yang singkat ini dan yang perlu kita pelajari secara praktis sebagai berikut. Pertama, mendengarkan suara Allah atau firman Tuhan, artinya kehidupan orang Kristen mestinya bergantung dari suara Tuhan atau firman Tuhan, bukan manusia. Kedua, tindakan yang aktif untuk merealisasikan perintah atau firman Tuhan, artinya memiliki tindakan yang terus-menerus dalam menghidupi atau melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang disebut tindakan yang aktif dan aktual. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Oh, Shalom Tuhan Yesus memberkati. Demikian pemberitaan firman Tuhan kepada kita.